Mari kita bahas soal nomor 1. Air near the equator blank a faster ways to its motion than air farther from the equator. Pada kalimat ini, air ini subjek, near ini adalah anggota dari preposisi, jadi ini adalah prepositional phrase. Blank, kemudian a faster ways to its motion than air, ini semuanya anggap aja sebagai objek. Untuk than ini adalah materi perbandingan, akan kita pelajari di nanti ketika masuk materi perbandingan. Untuk sekarang anggap aja semuanya objek. Kemudian, sampai sini, air farther. Kemudian from the equator ini adalah prepositional phrase. Nah, kalimat ini yang dibutuhkan oleh kalimat ini adalah verb. Karena kita sudah punya subjek, jadi kita butuh verb. Kita cari jawaban yang verb. Kalau yang A, to have, to diikuti have, ini bukan verb tapi to infinitive. It has ini subjek diikuti verb, jadi ini juga salah. Kalau yang C, has ini adalah verb. Having ini adalah verb ing. Verb ing itu ingat, kalau verb ing doang itu adalah sebagai adjektif. Jadi jawabannya adalah has. Selanjutnya nomor 2, about 4000 BC humans discovered that blank obtained from special rocks called ores. About 4000 BC ini yang dia sebagai prepositional phrase. Humans ini subjek, discovered ini verb, that ini adalah that-nya ini adalah conjunction. Kemudian blank obtained. Nah, obtain-nya ini adalah verb 3, tapi kita nggak tahu dia verb 3 sebagai apa. Jadi kita lewati dulu aja. From special rocks ini adalah prepositional phrase. Called ores ini anggap aja adjective clause. Apa itu adjective clause? Ini adalah materi yang adjective clause. Kemudian selanjutnya metals yang kita butuhkan di kalimat ini setelah subjek, kemudian kita sudah verb, berarti ini adalah induk kalimat. Nah, ternyata kita punya conjunction. Setelah conjunction, rumusnya adalah subject plus verb. Sebelum conjunction, ini isinya verb. Maka kita bisa mengambil kesimpulan kalau subclause-nya ini berupa noun clause. Jadi dari depan sampai belakang ini noun clause. Jadi kita cari jawaban yang subject plus verb. Yang A, metals could be. Metals ini subject, could be ini verb. Ini benar. Kalau yang B, the ability of metallic, ini adalah ability ini noun, kemudian diikuti prepositional phrase, ini salah. Kalau yang C, possibly metallic, ini adverb diikuti adjective. Kita tidak butuh itu. Dan D, could metals be. Could sini adalah verb. Metalsnya ini subjek, B-nya ini verb. Nah, kalau pola kayak gini, verb, subjek, verb ini bukan pola yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah pola subjek langsung verb. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3, blank quickly after an animal dies. Quickly ini adalah adverb. After an animal dies, ini ada after-nya ini adalah conjunction. Animals ini adalah subjek. Dies-nya ini adalah verb. Nah, jadi ini conjunction subject verb, ini adalah pola dari anak. Jadi otomatis bisa kita ambil kesimpulan kalau kalimat ini butuh induk kalimat. Jadi butuh subjek sama verb di sini. Karena yang ini adalah subclause. Jadi kita cari jawaban yang subjek sama verb. Kalau yang A, in the degradation of DNA, ini adalah prepositional phrase. Yang B, degrading DNA. Degrading ini adalah verb ing. DNA ini adalah noun. Jadi ini adalah adjektif menjelaskan, ini adjektif. Yang ini noun. Kita butuh subjek verb, jadi B salah.
Kalau yang C, DNA, degrades, DNA ini sebagai subjek, degrades ini sebagai verb. Jadi C benar. Kalau yang D, for DNA to degrades, for DNA ini adalah prepositional phrase, to degrade ini adalah to infinitive. Ini juga salah, jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 4, blank aerodynamic design has contribute a major part in reducing resistance to motion. Oke, blank kemudian aerodynamic design has ini adalah verb. Jadi ini adalah verb. Jadi ini adalah subjek. Ini has contribute ini verbnya. Dia perfect. Has plus verb 3. A major part in object. In reducing resistance ini adalah prepositional phrase. To motion ini prepositional phrase. Kita bahas soal nomor 4. Blank aerodynamic design has contribute a major part in reducing resistance to motion. Oke, kita analisis soal ini. Blank aerodynamic design. Nah, kita perhatikan has contribute ini adalah sebagai verb. Dia adalah perfect. Jadi rumus dari perfect. Nah, sebelum verb berarti ini kita bisa mengambil kesimpulan ini adalah sebagai subjek. Major part ini adalah objek. In reducing resistance ini adalah prepositional phrase. To motion ini juga prepositional phrase. Nah, kita sudah punya subjek, kita sudah punya verb. Jika kita lihat di jawaban tidak ada yang menunjukkan kalau di jawaban ada anak kalimat. Jadi di depan sini kita butuh kata yang bisa terletak di depan kata benda. Karena subjeknya adalah desain ini adalah kata benda. Kata yang bisa menjelaskan kata benda adalah kata sifat. Jadi di depan sini kita butuh kata sifat atau adjektif. Adjektif itu jika kita lihat di jawaban, semuanya improve. Improve itu meningkatkan. Meningkatkan itu adalah kata kerja. Jadi jika kita ingin mengubah kata kerja menjadi kata sifat, kita bisa pakai verb ing atau verb 3. Jadi kita cari di jawaban yang jawabannya verb ing atau verb 3. Sekarang kita lihat yang A, improve. Improve ini adalah verb 3. Jadi A ini benar. Kalau yang B, it improve, it-nya sebagai subjek, improve-nya sebagai verb. Kita tidak butuh subjek verb. Improvement ini adalah kata benda, noun. For DNA to degrade, ini kurang panjang kayaknya. For DNA to degrade. For DNA ini adalah untuk DNA, jadi ini adalah prepositional phrase. To degrade ini adalah to infinitive. Jadi jawabannya adalah A. Kita bahas soal nomor 5. The southern part of Florida is much warmer in the winter than the northern part, so more blank to the south. Kita analisis. The southern part ini adalah subjek. Of Florida ini prepositional phrase. Is-nya ini adalah sebagai is much warmer, is-nya sebagai verb. Warmer-nya ini complement. In the winter ini adalah prepositional phrase. Then-nya ini pasangan dari ini er, jadi ini anggap aja perbandingan, jadi anggap aja adverb. Jadi then the northern part ini anggap aja adverb. So ini adalah fun boys, dia conjunction. Jadi ini fun boys. More blank to the south. Nah, kita sudah punya conjunction, jadi bisa ditebak kalau yang ini isinya adalah subject plus verb. Kemudian to the south ini adalah prepositional phrase. Kita cari jawaban yang subject plus verb. Yang pertama, flocking tourist. Flocking ini adalah adjektif. Tourist ini adalah noun. Jadi A salah. Kalau yang B, tourist flocks. Tourist ini adalah subjek. Flocks ini adalah verb. Subjek verb, jadi B benar.
Kalau yang C, flock ini adalah noun, of tourist ini adalah prepositional phrase. Ini salah. Kalau tourist flocks, ini juga tourist ini subjek, flocks-nya adalah verb. Nah, jadi kita punya dua jawaban yang benar ya, yang subjek verb yaitu B sama D. Sekarang kita lihat, kita pilih antara B sama D-nya. Kita lihat di sini more. More ini artinya lebih banyak. Lebih banyak itu berarti menunjukkan kalau jumlahnya pasti lebih dari satu. Namanya banyak, jadi pasti lebih satu. Kalau lebih dari satu, maka dia jamak. Jadi ini jamak. Karena jamak, maka kita cari subjek yang jamak. Jika kita lihat yang B, turis, ini nggak ada akhirannya es, jadi ini subjeknya adalah tunggal. Sedangkan yang D, turis, ini subjeknya, kita lihat ada akhiran S, jadi ini adalah jamak. Jadi jawaban yang benar adalah yang subjeknya jamak. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 6. The moon's gravity pulls water on the near side of the earth toward the moon, and this is what blank tides occurred. The moon's gravity ini adalah subjek, pulse ini adalah verb, water ini adalah objek, on the near side ini adalah prepositional phrase, of the earth ini prepositional phrase, toward ini juga prepositional phrase, mengarah, and this is, and ini adalah conjunction dari Van Boyce. This-nya ini adalah sebagai subjek, is-nya ini adalah verb. Kemudian kita punya conjunction lagi. What ini conjunction, kemudian blank, kemudian kita lihat types occur. Occur ini adalah verb. Karena ini verb, berarti kita bisa mengambil kesimpulan types ini adalah sebagai subjek. Nah, terus kita cari jawaban yang bisa subjek itu isinya dia adalah sebagai noun. Jadi kita cari jawaban yang isinya bisa berupa yang bisa menjelaskan noun. Yang bisa menjelaskan noun adalah adjektif. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini isinya adalah kata sifat adjektif. Kita lihat yang A, the cows ini adalah kata benda, dia adalah noun. Jadi salah. Kalau yang B, cows ini adalah verb. Kalau yang C, causing ini adalah verb ing. Ingat, verb ing itu adalah adjektif. Jadi C benar. Kalau yang D, the cause of ini adalah noun diikuti of. Yang ini noun, yang ini of. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya nomor 7. Blank, they pick up fragments of rocks which become frozen into the base of the ice. Kita analisis, D-nya ini sebagai subjek, pick up ini adalah sebagai verb, fragments ini adalah objek, of rock ini adalah prepositional phrase, which ini adalah conjunction, become adalah verb, frozen adalah objek, atau tricomplement, ya di sini tricomplement aja. Into the base ini adalah prepositional phrase, of the ice ini adalah prepositional phrase. Nah, perhatikan kalau di dalam TOEFL koma itu sangat penting, koma ini. Jadi koma ini kita sudah punya subjek sama verb indo. Jika kita lihat di jawaban semuanya punya verb. Maka bisa diambil kesimpulan kita membutuhkan anak kalimat. Jadi polanya conjunction plus subjek plus verb. Kita cari yang conjunction subject plus verb. Kalau yang A, glacier move, glacier ini subjek, move ini adalah verb, jadi ini kurang pas. Kalau yang B, they were glaciers, they-nya subjek, were-nya ini linking verb. Glaciers ini adalah tricomplement, ini juga kurang pas. Kalau yang C, glaciers moving, glacier ini subjek, kemudian diikuti verb ing, ingat verb ing itu bukan verb. Kemudian as glacier move, as-nya ini conjunction, glacier ini subjek, move-nya ini verb. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 8. The tape measure first evolved from blank used by the Egyptians.
Pada kalimat ini, the tape measure ini adalah subjek. First evolve ini adalah verb, kemudian first-nya ini adalah adverb karena dia menjelaskan verb. From blank, nah ini adalah from-nya preposisi, berarti di belakang ini adalah object of preposisi. Use-nya ini adalah singkatan dari which is used, jadi ini adalah adjective clause. Adjective clause. Kemudian by the Egyptians, ini adalah prepositional phrase. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh kalimat ini adalah object of preposition. Kita cari object of prepositionnya. Yang A, the change measure. Ini adalah the change ini subject, measure ini adalah verb. Jadi salah. Kalau yang B, the change are measured. Nah, ini sama juga, ini subject. Kemudian ini juga verb. Ini adalah verb dari pasif. Jadi ini subject verb, jadi salah. The change are measuring ini juga sama. The change dan subject are measuring ini adalah verb. Ini adalah pola dari continuous. Kalau yang D, the measuring can, ingat measuring ini adalah verb ing. Verb ing ini fungsinya sebagai adjektif. Kemudian change-nya ini adalah sebagai noun. Jadi adjektifnya mereka ini menjelaskan noun. Jadi mereka ini adalah sebagai subjek. Sebagai noun phrase. Atau dia bisa berfungsi sebagai object of preposition. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang nomor 9. A typical Atlantic hurricane starts as a low pressure system near. Typical Atlantic hurricane ini adalah subjek. Starts ini adalah verb. As ini adalah preposisi. A low pressure system ini adalah object of preposisi, jadi ini adalah prepositional phrase. Near ini adalah preposisi. Jadi di sini kita butuh object of preposisi supaya menjadi prepositional phrase. Jadi kita tinggal cari yang bisa sebagai object of preposisi. Kalau yang A, African coast ini adalah noun, dia bisa berfungsi sebagai object of preposisi. Jadi A benar. Kalau yang B, coast to Africa, coast-nya ini adalah noun, to Africa ini adalah prepositional phrase. Oke, ini secara grammar ini bisa juga dimasukkan ke situ. Jadi coast-nya ini berfungsi sebagai object of pronoun. Jadi B ini bisa masuk sebenarnya. Cuma kalau kita artikan nggak terlalu cocok. Kita lanjut dulu, nanti kita bahas lagi yang ini. Kalau yang C, the African coast ini juga sebagai noun. African coast. Jadi ini bedanya cuma ada the sama yang A. Jadi ini juga bisa menjadi object of preposisi. Kalau yang D, Africa has coast. Nah, kalau yang ini salah karena Africa subject, has-nya ini verb. Ya objek. Jadi ini salah. Jadi antara A, B sama C kita analisis lagi. Kita pakai makna saja. Hurricane Atlantik, sebuah hurricane Atlantik pada umumnya mulai sebagai sebuah sistem tekanan rendah dekat. Nah, kalau yang A dekat dengan pesisir Afrika. Kalau yang B dekat dengan pesisir ke Afrika. Lebih cocoknya adalah pesisir Afrika karena asalnya hurricane-nya dari Afrika, jadi pesisir Afrika. Nah, jadi antara A sama C. Nah, kalau di sini antara A sama C ini sebenarnya D ini nggak wajib. Tapi kalau kita masukkan antara pakai D atau nggak pakai D, lebih baik kita pakai D aja. Jadi jawabannya C. Nomor 10. It is not clear whether the subdivision of the neocortex blank unit. Kita analisis. It is its subject, is-nya ini adalah verb, it is not ini verb, clear ini adalah tricomplement, whether ini adalah conjunction, the subdivision ini adalah subject. Of the neocortex ini adalah prepositional phrase. Nah, kita sudah punya subject, berarti di sini kita butuhnya adalah verb dari anak kalimat ini. Conjunction subject verb. Kita cari yang verb. Kalau yang A, individual ini adalah kata sifat, adjektif. Kalau R, individual,
are-nya ini adalah verb. Nah, kemudian individualnya yang ini adalah adjective. Adjectivenya ini menjelaskan units yang ini. Jadi unitsnya yang ini sebagai three complementnya. Jadi yang B benar. Kalau yang C, they are individual, ini salahnya ada they karena ada subjek lagi. Kalau yang they individually ini adalah adverb. Jadi jawabannya adalah B.